Breaking News Aktual.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat nggih? Semangat terus nggih. Yang kami hormati Ibu Suciati ya, tapi belum datang. Yang saya hormati yaitu Bapak Untung Teguh SH dari Media Metro Indonesia, dan yang kami hormati Bapak Kristiawan dari Media Aktual.com, dan yang kami hormati ibu-ibu semua pengurus RT 10 RW 1 Durian Serondol Wetan, dan yang kami hormati pula ibu-ibu semua RT 10 yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena dengan barokah rahmat kesehatan yang diberikan kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas rutin, yaitu pertemuan arisan pada sore hari ini. Semoga dengan acara demi acara nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami ucapkan dan kami bersama ibu-ibu warga RT 10, kami mengucapkan, sebelumnya kami ucapkan kepada tuan rumah yaitu Ibu Adi Prayoga sekeluarga yang mana telah memberikan tempat, sarana dan prasarananya untuk sore hari ini. Monggo Ibu. Sugeng sonten Ibu Suci, kula aturi pinarak. Yang kami hormati Ibu Suci, yaitu beliau dari anggota DPRD Kota Semarang ya. Nanti yang akan memberikan wawasan atau dukungan yang mungkin dari warga kita. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk datang, yaitu acara arisan rutin pada sore hari ini, yaitu RT 10 RW 1. Selanjutnya kami ingin menyampaikan yaitu info-info atau oleh-oleh dari RW ya, ibu-ibu, yaitu untuk posyandu tetap Bu tanggal 9 hari Sabtu, tempat biasa ya Bu, untuk balita di rumahnya Ibu Ratimin. Monggo ibu-ibu yang punya balita nanti bisa merawui untuk mengecek kesehatan putra putrinya, istilahnya untuk menimbangkan putri-putrinya, putranya mungkin ya, dan mungkin bisa nanti di sana dapat arahan mungkin ya. Dan untuk lansia sama ya Bu, itu di Balai RT 11 nanti yang berkenan monggo ibu bisa rawi untuk mengecek mungkin gula darah, mungkin ya ada nanti kolesterol, mungkin di sana ada nanti ada pengarahan di sana. Monggo ibu yang berkenan bisa rawuh.
Terus untuk pengajian yaitu yang berketepatan RT 7. Tempatnya nanti untuk pengajian di Masjid Al Haris. Kertas gitu Bu, itu kalau mau ke pasar itu apa itu pinggir jalan itu. Ya, monggo ibu yang berkenan yang mungkin ada waktu bisa merawui untuk menambah amal kita ya ibu, ibadah kita, monggo nanti bisa rawuh. Yaitu tanggal 9 September 2022 tempat Masjid Al Haris nih, waktu bakdo asar nih. Mungkin itu yang dari RW sementara ya Bu. Nanti kalau ada info-info lain nanti mungkin bisa menyusul nanti lewat grup gitu. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan yaitu masalah kegiatan-kegiatan yang ada di RT 10 baik yang terlaksana maupun yang belum terlaksana. Seperti kemarin itu 17 Agustus. Saya dan Pak Kris mengucapkan banyak terima kasih. Istilahnya ya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan-kekurangan, namun semua itu Bu, kayak kemarin 17 Agustus dengan waktu yang mepet, dana yang mepet. Kita bekerja keras itu Bu, bapak-bapak pengurus, ibu-ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga RT 10 yang mana telah memberikan memberikan motivasi apresiasinya yang begitu semangat nggih. Kula nyuwun pangapunten saderenge matur suwun dengan dukungan semangat. Semua itu kayak kemarin itu ya istilahnya 17 itu tidak terencana. Namun dengan dukungan semangat ya dari Bu Suma, bapak-bapak warga RT 10 itu membantu ya. Istilahnya bisa berjalan dengan baik dan lancar meskipun dengan pekerjaan berat apapun, kalau kita digotong sama-sama itu ringan, tidak terasa. Seperti kemarin untuk 17-an yaitu bisa terlaksana dengan baik lancar. Semua itu tidak terlepas dari dukungan dan semangat ibu-ibu. Monggo untuk mungkin tahun depan bisa dari sekarang bisa diatur, mungkin bisa terencana, jadi nanti untuk tahun berikutnya bisa berjalan lebih meriah lagi, lebih semangat lagi. Dan saya mohon ibu-ibu yang punya putra putri remaja, monggo nanti diikutkan untuk reorganisasi, karena sekarang remaja sudah dibentuk itu nanti bisa mendukung kita. Jadi untuk remaja, untuk PKK-nya, ibu-ibu PKK, bapak-bapak itu bisa bersatu. Jadi mari kita tumbuhkan kesatuan kita lebih maju lagi. Kita pupuk kesatuan kita bisa lebih semangat lagi untuk istilahnya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Monggo. Dan saya mohon untuk ibu-ibu yang muda-muda itu mulai sekarang mentalnya harus dilatih Bu. Jangan malu, jangan minder. Jadi untuk reorganisasi ini struktur kan tidak ini terus, harus ada pergantian, ada penerusnya. Kalau ibu-ibu dari sekarang aja tidak ada semangatnya, nanti yang tua-tua ini mau gini terus berjalan kan enggak, kan ini harus berganti. Jadi mohon saya untuk ibu-ibu itu yang mudah-mudahan mulai sekarang harus berlatih ya, mentalnya harus diberanikan, usul harus berani. Kalau punya unek-unek diusulkan aja ya, meskipun tidak diterima maupun diterima tidak apa-apa, jangan terus ngelukru minder gitu, jangan ya Bu. Kita sama, istilahnya tua muda kedudukan tidak ada di sini, sama semua. Jadi
nanti biar berjalan dengan baik, lancar semuanya. Seterusnya itu di RT 10 ini kegiatan apapun bisa berjalan dengan baik, lancar. Harapan saya begitu Ibu-Bu. Dan untuk kemarin 17-an yang pesanggerahan, ini yang pesanggerahan tidak ada yang datang ya Bu. Nah, itu kan ya saya juga bersyukur, terima kasih kemarin sudah ikut apresiasi merayakan istilahnya tirakatan, ikut apa jalan sehat itu sudah ikut istilah nimbrung kayak yang apa istilahnya udah ngasih apa ya bantuan baik material maupun spiritual dah itu terlaksana kemarin ya sudah ada apresiasinya, antusiasnya ada. Nah ini harus di apa ya istilahnya dipupuk istilahnya. Kita harus pertemuan ini tidak hanya tujuannya arisan itu kan bukan apa arisan kan hanya prasarana ya Bu. Jadi arisan itu kan yang penting kan kita apa ya pertemuannya untuk memupuk persatuan kita biar kita lebih akrab lagi, jadi lebih enak kalau ada masalah bisa kita sengkuyung bareng-bareng, bisa dibicarakan bareng-bareng. Itu harapan dari saya. Dan dari saya itu ya Bu, mungkin kalau ada apa ya saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan saya ya saya mohon koreksinya. Dan ini nanti saya akan menginformasikan yaitu ada sosialisasi yaitu dari Ibu Suci Jarot dari DPRD Kota Semarang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Kurang lebihnya tujuannya mungkin ya dan memberikan wawasan atau dukungan inspirasi yang lebih luas lagi kepada kita semua. Jadi ngoten ya Bu. Mungkin juga ada bantuan ya tidak tahu ya Bu. Mungkin itu Ibu yang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Indah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok PKK RT 10 RW 1 Kelurahan Serondol Wetan beserta pengurus dan ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, ini hadir bapak-bapaknya yang saya hormati semuanya. Yang pertama, matur sembah nuwun Ibu sudah diberi kesempatan untuk hadir di dalam pertemuan ini. Yang kedua, mungkin ibu-ibu sebagian sudah lupa, sekian tahun yang lalu saya pernah hadir di pertemuan PKK. Kebetulan review ke belakang, dulu saya ketua tim penggerak PKK kecamatan ya. Karena waktu itu suami saya menjadi camat sekitar 6,5 tahun di wilayah Banyumanik. Kemudian sekarang kalau dulu saya mengikuti beliau setiap acara, sekarang gantian karena sudah purna Ibu. Jadi sehari-harinya ternak teri tercu, antar anak, antar istri, antar cucu. Dan prinsip saya masih sama Bu, kalau Ibu masih ingat. Jadi saya memang sejak dulu, saya saat ini masih sebagai anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat. Ini saya menjadi anggota DPRD periode yang ketiga. Sejak dulu saya senantiasa silaturahmi terutama ke PKK dan pertemuan bapak-bapak. Biasanya kalau pertemuan bapak-bapak itu karena membutuhkan pembangunan lingkungan sehingga saya diundang untuk hadir. Tapi kalau pertemuan ibu-ibu memang rutin Ibu saya laksanakan se-Kecamatan Banyumanik ya. Jadi saya bersyukur saya bisa menjadi anggota Dewan 3 kali ini berkat dukungan masyarakat Banyumanik terutama. Walaupun daerah pemilihan saya itu Banyumanik, Gajah Mungkur dan Gunung Padi, tapi mayoritas suara terbanyak dari wilayah Kecamatan Banyumanik. Matur sembah nuwun untuk semuanya. Selama ini prinsip saya selalu saya sampaikan tidak ada dusta di antara kita. Itu prinsip Ibu bagi saya. Jadi misalnya seperti ini saya sudah janjian
Pudak Payung misalnya, tapi di rumah saya sekarang kan saya tinggalnya di Manyaran Ibu, daerah Ngalian. Itu hujan deras, angin ribut ya saya tetap hadir walaupun kadang-kadang terlambat. Karena bagi saya kepercayaan itu adalah mahal nilainya, apalagi untuk merawat kepercayaan. Dan sebagai anggota dewan, saya senantiasa berprinsip saya adalah wakilnya panjenengan. DPRD singkatannya Dewan Perwakilan Rakyat ya, daerah. Jadi kalau saya wakilnya, bos saya siapa ini ibu-ibu? Ya ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh warga itu adalah bos saya. Jadi kalau ada apa, saya sendiri kodawu. Itu mungkin sebagai intro. Kemudian pada kesempatan ini Bu ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Kalau di warga RT 10 ini sudah pernah mendengar tentang PIP, Program Indonesia Pintar Sampun. Sudah banyak yang dapat ya? Oh ya, baik ibu-ibu saya sampaikan bahwa program Indonesia Pintar ini adalah program pemerintah pusat. Selalu saya sampaikan ketika pemerintah membuat program bersama DPRD itu adalah uangnya rakyat kembali kepada rakyat. Jadi kalau ada warga yang mendapat bantuan apapun dari pemerintah, yaitu uang kita kembali kepada kita. Nah, terkait program Indonesia Pintar ini program pemerintah pusat, tetapi Partai Demokrat termasuk salah satu yang memfasilitasi karena kami punya anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang namanya Pak Yoyo Sukawi. Sedangkan saya Suciati sebagai kepanjangan tangan dari beliau. Jadi kami pada tanggal 6 Agustus kemarin Ibu, saya mengundang warga sebanyak 620 orang. Saya kumpulkan di Hotel Serandol Indah dalam rangka membagi PIP bagi warga yang mendapatkan. PIP ini Ibu bantuan yang diberikan setiap 1 tahun sekali. Untuk anak SD bantuannya 450.000, SMP adalah 750.000, sedangkan SLTA baik SMA maupun SMK bantuannya 1 juta. Bagi warga yang mau mendaftarkan putra putri atau cucunya bisa melalui kami, itu sekolahnya bisa negeri maupun swasta. Tetapi untuk yang pendaftaran periode kedua, tadi yang saya matur, periode pertama itu bulan Agustus kemarin yang saya bagikan sebanyak 620, di Gunung Pati itu saya bagikan sekitar 200, berarti hampir totalnya itu hampir 1000. Itu adalah pendaftaran di bulan April. Sedangkan yang pendaftaran bulan Agustus yang baru ditutup bulan kemarin itu adalah yang akan mendapatkan bantuannya nanti pada bulan Desember. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada yang ingin mendaftarkan putra-putrinya bisa mendaftarkan nanti pada bulan Januari. Nanti bisa kontak dengan saya. Cukup ibu-ibu kami dari partai tidak mau membuat repot warga, tidak perlu fotokopi KK, KTP dan lain sebagainya. Nanti izin Ibu Ketua Kelompok PKK Ibu Yanti jadi ngaturi. Nanti saya kirimkan ke Ibu formatnya. Warga cukup mengisi nama siswa, kelas, nomor alamat sekolah itu hanya kelurahan dan kecamatan. Kemudian alamat rumah yang lengkap, NIK ibu dan bapaknya. Non sewu kalau sudah meninggal tetap harus dicantumkan namanya, tetapi di situ sudah ditulis almarhum atau almarhumah. Kemudian NIK dari kakak itu nanti dicantumkan. Jadi tidak perlu fotokopi dan lain-lain, cukup dikirimkan kepada saya. HP saya ini Bu isinya sekarang hampir 11.000 karena data PIP yang ibu-ibu ngirim kepada kami. Nah kan ya, itu yang terkait PIP. Kemudian ada yang program KIP, program Indonesia Pintar, tapi yang kuliah Ibu. Ini juga sudah ditutup karena pendaftaran pada bulan Agustus juga sudah kami tutup. Itu lumayan kalau mahasiswa yang kebetulan kemarin pendaftarannya adalah semester 1 bisa negeri dan bisa swasta. Bagi institusi kuliahnya itu apabila akreditasinya A, maka bantuan kuliahnya adalah 12 juta. Sedangkan kalau akreditasinya B, bantuan kuliahnya 4 juta. Kalau akreditasinya C, 2.400.000. Itu biaya per semester. Selain biaya per semester, masing-masing mahasiswa tersebut juga mendapatkan bantuan per bulan yang besarannya adalah 800.000 sampai dengan 1.400.000 tergantung di mana kota, di mana anak tersebut kuliah atau berdomisili. Nah, kan
Ini juga pendaftarannya cukup singkat. Nanti tinggal mengirim form yang kami kirimkan kepada warga, nanti desain, diisi, dikembalikan kepada saya. Kemudian informasi yang berikutnya, ada program bedah rumah, tapi saya lihat di sini rumahnya sudah bagus-bagus, tidak perlu ada yang dibedah. Jadi program bedah rumah itu ada bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Sekali lagi itu uangnya rakyat kembali kepada rakyat, bukan uangnya Suciati, bukan uangnya partai, tidak ada. Semua adalah uangnya rakyat kembali kepada rakyat. Dari kita bayar PBB, kita bayar pajak. Saya tidak pernah mengaku bantuan mengaspalkan lingkungan, paving, saluran air, jembatan. Saya selalu matur ini uangnya penjenengan, tapi yang membantu adalah saya. Nah, tadi Ibu selalu saya sampaikan seperti Mbak pernah, oh ini bantuan Suciati, gaji saya berapa gitu Ibu, kobol nanti. Itu ya, jadi saya jujur, tidak ada dusta di antara kita. Salah satunya adalah selalu itu yang saya sampaikan. Kemudian informasi yang berikutnya Ibu, kami punya kolega namanya itu Dokter Nanang. Dokter Nanang itu ahli bedah, tetapi di dalam melaksanakan tugasnya supaya pasiennya itu tidak kesakitan, beliau menggunakan hipnoterapi. Kalau Ibu Resto, hipnoterapi itu supaya pasien itu tidak merasakan sakit. Menurut saya kalau kita baca di medsos, orang dihipnotis kemudian pikirannya jadi hilang, barang-barangnya diserahkan. Kalau ini hal yang positif, hipnoterapi. Beliau Ibu sudah menyampaikan kepada saya kalau ada warga, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau ada warga yang kecelakaan, kadang-kadang tidak kerso dioperasi, larinya ke Sangkal Putung, gitu. Ini beliau melaksanakan kegiatan seperti itu, tetapi menggunakan hipnoterapi sehingga pasien itu tidak kesakitan. Beliau itu prakteknya di Rumah Sakit Tugu dan di Rumah Sakit Elizabeth. Namun apabila ada kasus seperti itu ingin melaporkan pada beliau siap membantu. Tinggal difoto kondisinya seperti apa, dikirimkan melalui WA. Monggo kalau ada yang ngersake nomor teleponnya, namanya Dokter Nana. Nomor teleponnya 0811 271 4117. Ulangi ya. Namanya Dokter Nana 0811 271 4117. Itu jadi beliau sudah menyampaikan pada saya, Bu Suci kalau punya kalau ketemu warga, kalau ngerasa bantuan saya siap. Yang penting difoto kondisinya dikirimkan kepada saya. Sekali lagi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tetapi namanya manusia, kita boleh proteksi ya Bu. Artinya sudah punya data. Informasi yang berikutnya yaitu kami Partai Demokrat juga mempunyai ambulan Ibu. Ambulannya ada 2, satu untuk membawa jenazah, yang satu untuk membawa orang sakit. Ini bisa dihubungi oleh masyarakat, gratis Ibu, gratis. Artinya masyarakat tidak dibebani biaya apapun karena memang partai kami memprogram. Jadi kalau ini saya jujur, ini memang programnya partai kami ya. Jadi kalau ibu-ibu menghubungi, nanti monggo bisa dicatat nomor teleponnya. Kalau yang dihubungi adalah untuk membawa orang sakit, ini pas pandemi kemarin Ibu luar biasa, tidak lereng, ini 24 jam sampai supirnya pun menjadi sakit. Jadi nomor teleponnya kalau yang membawa orang sakit namanya Pak Adi, nomor teleponnya 085 7999 27849. Ulangi deh Bu, namanya Pak Adi 085 79 3 kali 27849. Sedangkan kalau yang untuk mengangkut jenazah atau orang sakit, orang yang meninggal, namanya Pak Tio, nomor teleponnya 0821 3351 4018. Ulangi, namanya Pak Tio 0821 3351 4018. Kalau UHC kan sudah versa ya. UHC sudah versa kan Ibu, sudah kandungan ya universal health coverage, di mana pemerintah Kota Semarang bersama DPRD mengalokasikan dana untuk membantu warga yang belum mempunyai kartu BPJS bisa mendaftarkan melalui puskesmas, tinggal mengumpulkan fotokopi KK, nanti akan mendapatkan kartu BPJS. Nah, kartu BPJS-nya itu sama Ibu, tidak ada bedanya. Ini bayar dan dibayari oleh pemerintah. Jadi program BPJS itu ada 2.
ada 2 sistem pembayaran. Yang kita bayar sendiri setiap bulan bayar satu keluarga, baik itu lewat bank maupun lewat Indomaret, ataupun yang kita pegawai Bu, tapi gaji kita dipotong tiap bulan, baik negeri maupun swasta, itu namanya kita ikut BPJS Mandiri. Tetapi di luar Mandiri, pemerintah juga membantu memfasilitasi warga, yaitu namanya PBI, penerima bantuan iuran. Kalau yang bedanya apa Bu Suci? PBI sama yang Mandiri sama persis, hanya bedanya kalau PBI itu keikutsertaannya harus di kelas 3. Kalau yang Mandiri posisinya kelas 3, ketika opname dirawat di rumah sakit boleh naik kelas. Tapi kalau yang PBI tidak boleh naik kelas. Tapi ketika rawat jalan Ibu, baik itu kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1 itu obatnya sama-sama pusing, obatnya dikasihkan, yaitu bedanya itu hanya ketika rawat inap. Kalau yang PBI tidak boleh naik kelas, kalau yang Mandiri boleh naik 1 tingkat. Kan ya. Jadi itu untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai. Yang sering ditanyakan kepada saya Ibu, saya buatan kamu ya, warga itu saya bisa memahami. Bu Suci, kebetulan anak saya sakit, saya BPJS-nya sudah nunggak 2 tahun. Atau Bu Suci, saya itu mau melahirkan, BPJS saya sudah nunggak 1 tahun atau 2 tahun. Saya megah Bu iuran, mau nggak tahu loro iuran. Tapi saya sekarang anaknya mau masuk rumah sakit, caranya itu saya itu, kalau warga masyarakat itu ya menganggap Dewan itu semuanya serba bisa itu. Walaupun kadang-kadang kami punya keterbatasan kewenangan. Namun saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya saat ini di Komisi C itu yang membidangi pembangunan. Sedangkan urusan kesehatan, pendidikan itu masuknya Komisi D, Bu. Tetapi saya tidak pernah menutup apabila ada warga yang membutuhkan bantuan. HP saya itu aktif 24 jam. Monggo, kalau yang dulu nomornya sudah lupa, bisa dicatat nomor HP-nya nanti nggih. Panjenengan kalau ada yang kurang jelas bisa WA dengan saya. Pasti saya balas. Kemudian itu tadi Bu, jadi kembali kepada BPJS. Bagi warga yang belum mempunyai bisa daftar melalui puskesmas. Program ini sebenarnya sudah dikeluarkan sejak tahun 2017. Tetapi mungkin saat ini ada yang dulu belum berminat karena masih menjadi karyawan suaminya. Kemudian kemarin ada pandemi di PHK, maka dengan kondisi-kondisi tertentu dalam tanda kutip BPJS-nya tidak terbayarkan. Kalau ada yang kasus demikian harus datang ke BPJS dulu. Walaupun tidak dilunasi kita harus melapor, kemudian baru penjenengan bisa mendaftarkan kartu UHJ tersebut. Keluarnya nanti ya BPJS. Tidak ada bedanya kartu BPJS saya dengan kartu BPJS-nya si A. Si A itu dapat bantuan. Artinya setiap bulannya yang bayar pemerintah. Tapi bentuknya tidak ada bedanya sama persis, tidak ada perbedaan fasilitas dan lain-lain. Itu mungkin Ibu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Monggo, saya selalu kalau hadir di pertemuan ibu-ibu melihat daftar hadir. Daftar hadir berhadiah ya Ibu, walaupun kecil tetapi yang penting rasanya. Saya kalau pertemuan bapak-bapak memang tidak pernah bawa oleh-oleh Bu. Tapi kalau sama ibu-ibu, sejak saya jadi Bu Camat dulu, kalau pertemuan saya selalu bawa oleh-oleh. Dulu ceritanya Bu, oleh-olehnya tuh saya bawaannya mesti 15. Lebih besar saya undi. Tapi kemudian ibu-ibu tuh ada yang bilang, Bu Suci, saya tuh ketemu jenengan hadir 3 kali tapi tak tahu untuk hadiah. Bu, itu dibagi 2 Bu, yang penting semuanya dapat. Akhirnya saya buat seperti itu. Walaupun kecil, dimanapun berada, ketemu saya 10 kali ya dapat semuanya. Itu sekedar untuk rame-rame tondo tresno saya kepada seluruh masyarakat. Itu saja Ibu. Nanti mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin. Saya matur nuwun, mungkin dulu ada yang membantu menyumbangkan suaranya pada tahun 2019 karena baru hadir di sini sekarang. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena pandemi kita tidak boleh berinteraksi ya Ibu. Jadi saya itu kita mau bincang-bincang nih dengan Ibu Dewan yang kebetulan ada di Banyumanik ya. Banyumanik Sondol Wetan. Selamat sore Bu. Selamat sore Bapak. Bu, dengan adanya pencalonan lagi Bu ya ke depan. Apa Bu program-program ke depan Ibu rencananya? Ya, terima kasih. Saya kebetulan saat ini sebagai anggota DPRD Kota Semarang sudah periode yang ketiga, dan basis saya selama ini adalah terkait dengan perempuan. Jadi saya memprioritaskan
program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, misalnya pelatihan-pelatihan yang apalagi saat ini kondisi setelah pandemi itu banyak sekali warga yang kena PHK, sehingga kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu yang harapannya ketika sudah diberikan pelatihan maka ibu-ibu itu mempunyai keterampilan yang mana keterampilan itu bisa dikembangkan di lingkungan masing-masing sehingga mendukung potensi untuk peningkatan kemampuan untuk keuangannya, ekonomi maksud saya. Untuk harapan ke depan Bu, untuk pendukung Ibu gimana Bu? Harapan saya tentunya warga masih mendukung saya karena prinsip saya tidak ada dusta di antara kita, dan saya selalu memposisikan diri sebagai wakil rakyat sehingga semua masyarakat itu saya anggap bos saya. Ketika warga membutuhkan maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kebutuhan itu. Kalau dari warga untuk meminta bantuan pembangunan itu bagaimana, Bu? Siap Bapak, saya ketika warga membutuhkan pembangunan saya siap membantu karena selalu saya sampaikan bantuan-bantuan pembangunan itu adalah uangnya rakyat kembali kepada rakyat. Saya selaku dewan yang membantu memfasilitasi sehingga bantuan itu bisa sampai ke lingkungan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh bantuan apa itu, Bu? Contoh bantuan pembangunan adalah pengaspalan, pavingisasi, pembangunan saluran air, kemudian pembangunan jembatan, talut, itu contohnya. Untuk permintaan bantuan untuk masa pemberian ada waktu tertentu apa bagaimana, Bu? Ada Bapak. Jadi kalau warga mengusulkan itu tahun 2022, maka akan kami programkan untuk tahun 2023 karena seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah uangnya rakyat kembali kepada rakyat, maka harus diprogramkan terlebih dahulu, kemudian diprogramkan uangnya juga sehingga baru bisa cair nanti 1 tahun berikutnya. Kalau ibu-ibu PKK permintaan bantuan dalam bentuk apa, Bu? Ya, yang biasanya kalau ibu-ibu PKK bentuknya adalah pelatihan-pelatihan sama tambahan ilmu pengetahuan, misalnya tentang pembuatan telur asin, tentang pembuatan bandeng duri lunak, ngaten. Oke. Cukup ya. Terima kasih Bu Dewan. Selamat bertugas. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Matur. Ini yang kebetulan datang ke daerah Banyuwangi. Kita akan bincang-bincang dengan warganya yang tadi mendapat pencerahan dari Bu Suciati. Iya, betul. Salah satunya adalah Ibu siapa Bu namanya, Bu? Ibu Dewan ya. Ibu nama siapa? Saya ya. Saya Ibu Kristiawan. Bu Kritis ya. Ya. Warga sini ya, Bu ya? Ya, warga RT 10 Durian RT 10 RW 1 Serondolwetan. Serondolwetan itu ya. Bu, tadi kan Ibu Dewan memberikan arahan-arahan. Iya, betul. Gimana Bu pendapat Ibu? Ya, kalau pendapat saya dan warga lain itu ya antusiasnya baik Pak. Tadi Ibu juga menerimanya dengan senang, baik dari Ibu Dewan tadi juga banyak apa ya istilahnya saran atau apa wawasan-wawasan yang lebih untuk membangun istilahnya ya, untuk apa kalau ada di RT 10 ini memberikan istilahnya wawasan untuk RT 10 itu bagus untuk maju istilahnya ya, di RT 10 ya apa dinilai sudah apa istilahnya desa apa warganya maju, dan dari tanggapan ibu-ibu tadi juga baik, ya positif lah, antusiasnya juga apa ya istilahnya apresiasinya juga tinggi istilahnya ya, bagus lah Pak untuk pemasukannya. Pencalonan Bu Suciati ya? Ya, Bu Suci nanti harapan Ibu bagaimana? Ya kalau harapan warga sih ya pengennya maju toh Pak, untuk pembangunan mungkin ya, kalau ada di apa kampung di RT 10 ini khususnya ya, kalau misalnya ada pembangunan ya lebih maju lagi, kegiatan-kegiatan semua yang berhubungan dengan masyarakat itu bisa apa ya bisa berjalan dengan baik dan lancar semuanya, untuk apa mungkin ada yang berhubungan untuk kesulitan-kesulitan yang ada di warga RT 10, masalah mungkin untuk jalan mungkin ya, bantuan mungkin bisa apa itu
bisa berjalan lancar mungkin ya. Itu harapannya ya bisa lebih baik, di RT 10 itu bisa maju desanya gitu. Oke. Untuk Bu Dewan sendiri kan mau mencalonkan ya, mau mencalonkan lagi. Nah, untuk dukungan itu bagaimana? Ya kalau untuk masyarakat sih ya dukungannya baik juga. Ya dukungannya ya mungkin kalau tadi sesuai dengan Ibu Suci yang diharapkan dari masyarakat, ya sebaliknya masyarakat juga ada Dukungan ya. dukungannya Betul, gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin Ya, ada cukup ya. ya. Terima kasih Bu. Oke. Semoga Bu Suci ya bisa terpilih lagi gitu ya. Terpilih Ya. lagi ya. Terima kasih Bu. Memang Ya, Bu Suci sama-sama, Selamat sore, Pak. sehat selalu. Ya. Ya sama-sama Pak. Ya. Tapi kamu tuh ya agak